Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sigma Yunitasari dengan NIM 203210194, Silvi Fitria Rahmawati dengan NIM 203210196, Sinta Afifah Ramadhani dengan NIM 203210198. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pembukuan dan pemeliharaan Al-Quran setelah masa Nabi Muhammad SAW. A. Pengertian pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran adalah perhimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surah, atau hanya mengatur susunan ayat-ayat Al-Quran saja dan mengatur susunan semua ayat dan surah di dalam beberapa sohifah yang kemudian disatukan sehingga menjadi suatu koleksi yang merangkum semua surah yang sebelumnya telah disusun satu demi satu. Selanjutnya adalah Al-Quran pada masa Abu Bakar. Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Sabit bekerja sangat teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam, masih memandang perlu mencocokkan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan menghadirkan beberapa orang saksi. Dengan selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit kemudian menyerahkannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Mushaf ini tetap dipegang khalifah Abu Bakar. C. Al-Quran pada masa Umar. Pada Sayyidina Umar lebih fokus pada perluasan wilayah setelah sebelumnya terjadi pemisahan diri dari kekuasaan Khalifah Abu Bakar. Dari perluasan wilayah itulah pengajaran Al-Quran di daerah-daerah taklukan dilakukan. Ini salah satu penyebab terjadinya perbedaan pelafalan kata dalam Al-Quran, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain, cara melafalkan kata dengan arti yang sama berbeda hingga terjadi perselisihan antara sama umat. Kemudian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan memerintahkan mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. Mushaf yang ditulis oleh panitia adalah 5 buah, 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, dan salah satu mushaf lagi ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri, dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sebab dan alasan pembukuan Al-Quran. Yang pertama, motif Abu Bakar, yaitu mengumpulkan Al-Quran karena khawatir akan hilangnya materi yang tertulis karena banyaknya para penghafal Al-Quran dan pembaca yang telah meninggal dunia. Yang kedua, motif Umar bin Khattab, yaitu Umar tidak ingin jika Al-Quran akan banyak yang hilang karena dikhawatirkan banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam perang Yamamah ataupun perang yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga, motif Utsman bin Affan, yaitu karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran pada masa modern secara global, bahwa setelah wafatnya As-Suyuti tahun 911 Hijriah atau abad modern saat itu, bangkit kembali penulisan dan pembukuan Al-Quran dan perkembangan kitab-kitabnya. Hal itu ditengarai dengan banyaknya ulama yang mengumpulkan Al-Quran dan menulis kitab-kitabnya. Perkembangan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman modern sangat pesat karena ditengarai dengan banyaknya pengarang dan karya-karyanya yang membahas Al-Quran sampai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti Ad-Dahlawi dengan karyanya yaitu Al-Fawzul Kabir fi Usulul Tafsir. Yang kedua, Tahrir Al-Jazairi, karyanya bernama At-Tibyan fi Ulumil Quran. Yang ketiga, Abu Daqiqah, karyanya yaitu Ulumul Quran. Yang terakhir, M. Ali Salmah, karyanya Minhajul Furon fi Ulumil Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.